Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Zamilha. Para pemirsa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia mengatur bahwa batas usia minimal perkawinan untuk wanita adalah 16 tahun, sedangkan untuk pria 19 tahun. Setelah sekian lama undang-undang ini berlaku, sekitar 45 tahun, kemudian tahun 2019 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimal untuk bisa kawin atau menikah. Perubahan tentang batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua calon pengantin ini dilatar belakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/Romawi 15/2017 yang menjadi pendorong utama perubahan undang-undang perkawinan tersebut dan dimaksudkan untuk lebih melindungi hak-hak anak. Batas minimal usia kedua calon pengantin 19 tahun itu dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapatkan keturunan yang sehat, berkualitas, dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, sehingga dapat terpenuhi hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan tersebut, dalam ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat 2 memberikan pengecualian melalui mekanisme dispensasi di pengadilan agama. Artinya jika ada alasan mendesak yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan di bawah usia 19 tahun, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung alasan mendesak tersebut. Ingat bahwa dispensasi usia perkawinan kurang dari 19 tahun itu adalah pengecualian, bukan aturan umum. Pengadilan akan mempertimbangkan secara hati-hati setiap permohonan dispensasi untuk memastikan bahwa perkawinan di bawah umur tidak merugikan pihak-pihak terkait. Diharapkan dari perubahan undang-undang ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan usia perkawinan. Lalu apakah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tidak terjadi lagi perkawinan anak atau perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur? Atau seberapa efektifkah undang-undang ini menekan jumlah perkawinan anak? Mengingat di banyak daerah masih tunduk pada adat istiadat dan masih taat pada tokoh agama yang tetap berpegang pada fikih. Nyatanya para pemirsa, perkawinan atau pernikahan anak di bawah umur masih saja terjadi. Bahkan akhir-akhir ini viral di media sosial pernikahan seorang anak perempuan berinisial SMY berusia 15 tahun asal desa Sukaraja, Kecamatan Praia Timur, dan masih duduk di bangku SMP dengan seorang pria berinisial SR berusia 17 tahun asal desa Brahim, Kecamatan Praia Tengah, yang masih berstatus sebagai siswa SMK. Keduanya masuk wilayah Lombok Tengah.
Nusa Tenggara Barat. Syarifuddin, kepala dusun setempat, meminta maaf atas kegaduhan yang muncul terkait viralnya video pernikahan anak di Lombok. Dia sudah berusaha memisahkan keduanya, tetapi pengantin pria melarikan pengantin perempuan yang merupakan bagian dari tradisi merarik. Apa sih tradisi merarik itu? Merarik berasal dari bahasa Sasak, yaitu berari, yang artinya berlari atau melarikan. Melarikan merupakan tindakan nyata untuk membebaskan seorang anak gadis dari orang tuanya. Prakteknya merarik diawali janji antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang terikat hubungan pacaran untuk melarikan perempuan pacarnya itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Cara ini dilakukan untuk menghindari pihak-pihak yang ingin menggagalkan perjodohan dan biasanya dilakukan di malam hari di tempat yang sudah dijanjikan. Seorang laki-laki dibantu oleh orang yang dipercaya membawa perempuan pacarnya ke tempat persembunyian, kemudian dijemput dan dibawa pulang ke rumah laki-laki itu, dan pihak keluarga laki-laki kemudian memberitahu kepada kepala kampung setempat. Kepala kampung setempat kemudian mengabarkan kepada kepala kampung pihak perempuan untuk menyampaikan ke keluarga perempuan bahwa anak perempuannya dibawa oleh seorang laki-laki di rumahnya. Lalu keluarga perempuan diajak untuk bermusyawarah. Usaha pertama dari laki-laki itu tidak berhasil. Kemudian ia kembali melarikan perempuan pacarnya dengan membawa kabur ke Pulau Sumbawa selama 2 hari 2 malam. Akhirnya dilaksanakanlah pernikahan tersebut pada awal Mei 2025 dengan persetujuan orang tuanya. Jadi ayah dari anak perempuan terpaksa menikahkannya karena tradisi kawin culik. Mengutip Detik News tanggal 25 Mei 2025 tentang berita viral pernikahan anak SMP SMK di Lombok Tengah, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, melaporkan kasus dugaan pernikahan anak tersebut ke Polres Lombok Tengah. Yang dilaporkan adalah pihak-pihak yang memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur tersebut. Katanya, di situ pasti ada orang-orang yang terlibat dalam pernikahannya. Bisa saja orang tua, bisa saja penghulu yang menikahkan. Joko menyebutkan pernikahan itu tidak terjadi secara instan lantaran ada temuan upaya kawin lari sejak April 2025 sampai akhirnya terjadi pernikahan pada bulan Mei 2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga prihatin dengan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu, dan menyoroti adanya faktor pemahaman yang keliru di masyarakat dalam menyikapi perkembangan anaknya, yakni daripada zina lebih baik dinikahkan. Komisioner KPAI Rahmayanti mengatakan NTNB sebetulnya telah memiliki perda tentang pencegahan perkawinan anak. Namun sayang, perda itu tidak mengandung sanksi dan juga tidak ada komitmen anggaran dari pemerintah daerah. Maka pemangku kepentingan di NTB perlu mengadvokasi revisi perda terkait penanganan pernikahan dini. Pengacara keluarga pengantin perempuan Muhanam menjelaskan bahwa dalam adat istiadat masyarakat Sasak, jika perempuan sudah dilarikan lebih dari 1 hari 1 malam dan menyatakan diri siap menikah, maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkannya agar terhindar dari fitnah. Para pemirsa,
Proses pernikahan untuk pemeluk agama Islam di Indonesia termasuk di Lombok Tengah NTB, baik untuk yang usia dewasa maupun yang anak-anak, tetap harus melalui kantor urusan agama. Karena KUA adalah lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran, memvalidasi dan memverifikasi data, memeriksa, menghadiri, dan mencatat peristiwa pernikahan di wilayahnya. Terkait dengan kasus nikah kurang umur yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saya sudah menghubungi penghulu KUA Playa Tengah yang mewilayahi desa tempat dilaksanakannya pernikahan itu. Dari keterangan penghulu, Pak Ahmad Yoga Baidowi, ternyata pernikahan itu tidak melalui KUA dan tidak satupun pegawai KUA termasuk penghulu yang terlibat dalam peristiwa itu. Tidak ada ya. Maka mohon maaf Pak Joko Jumadi, Ketua LPA Kota Mataram, mohon klarifikasinya. Yang dimaksud dengan penghulu dalam pernyataan panjenengan itu siapa? Supaya jelas, karena penghulu menurut Peraturan Menteri Agama RI yang terbaru, yakni PMA nomor 22 tahun 2024, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, serta bimbingan masyarakat Islam. Sementara pernikahan itu tidak melalui KUA dan KUA sama sekali tidak terlibat. Seandainya, sekali lagi, seandainya didaftarkan ke KUA pun, KUA pasti akan menolak. Karena KUA tidak melayani pernikahan kurang umur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan cara akan dibuatkan surat penolakan. Kalau setelah ditolak yang bersangkutan tetap ingin menikah, bagaimana? Ya, surat penolakan dari KUA tersebut dibawa ke PA, ke Pengadilan Agama, sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi untuk bisa menikah. Perlu diketahui bahwa dispensasi nikah merupakan pengecualian dari ketentuan usia minimal dalam pernikahan. Oleh karena itu, pengadilan akan mempertimbangkan dengan cermat setiap permohonan dispensasi sebelum mengabulkan permohonan itu. Saat ini para pemirsa, saya memegang salinan penetapan permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama Demak. Kebetulan belum lama ini terjadi pernikahan di bawah umur di KUA tempat kami bekerja. Berarti ini pernikahan resmi loh ya, bukan pernikahan siri. Dari salinan penetapan ini, di dalamnya ada duduk perkaranya, ada poin-poin permohonan pemohon dan alasannya, ada penasihatan dari hakim tentang akibat nikah di bawah umur, ada tahapan mendengarkan keterangan kedua anak yang mau menikah, ada keterangan kedua orang tuanya, keterangan saksi-saksi, ada juga bukti-bukti dokumen termasuk surat penolakan dari KUA kami, juga ada pertimbangan hukum termasuk dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan kaidah fiqhiyah. Terakhir, ada penetapan yang mengabulkan dan memberikan dispensasi kepada yang bersangkutan untuk menikah. Ini halaman yang terakhir, menetapkan: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama bla 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 binti bla 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 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama bla 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 bin bla bla bla. 3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah bla bla bla. Ini adalah dispensasi yang menjadikan anak tersebut bisa menikah. Jika pengadilan sudah mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi untuk menikah,
maka berarti pasangan tersebut dianggap memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, dan penghulu berkewajiban untuk menikahkan pasangan tersebut karena telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Begitu para pemirsa. Dan kalau seperti ini peristiwanya melalui prosedur resmi, bukan nikah siri ya, seperti yang terjadi di Lombok itu, jelas bahwa penghulu KUA yang menikahkan sama sekali tidak salah, sama sekali tidak melanggar hukum. Bahkan sebaliknya, wajib menerima pendaftaran pernikahan itu berdasarkan hukum. Kok bisa? Iya, karena dengan terbitnya dispensasi dari pengadilan agama menunjukkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk usia minimal yang dikecualikan, dan penghulu hanya menjalankan tugasnya untuk menerima pendaftaran, kemudian memvalidasi dan memverifikasi data, memeriksa, menghadiri, dan mencatat pernikahan pasangan yang telah memenuhi persyaratan hukum itu. Kalau sebagaimana kasus yang terjadi di Lombok Tengah akhir ini kan tidak begitu. Demikian para pemirsa, semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri sebagai orang tua, untuk lembaga-lembaga pendidikan, untuk LSM, dan terkhusus untuk instansi pemerintah yang terkait agar memberikan perhatian khusus dalam hal ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.